Tolong saya di-set untuk bisa share. Bisa? Oke. Nah, jadi kalau bisa terjadi perubahan itu merupakan hal biasa. Oke? Nah, jadi sekali lagi kita lanjut lagi tadi belum muncul ya. Sudah? Oke. Kita lanjut ya. Jadi teman-teman sekalian ya, apapun dalam kalau kita membaca syair ini harus berhati-hati. Jadi jangan sampai katakan, oh kok dalam agama saya ya, dalam keyakinan saya ini kok saya nggak boleh dong jatuh cinta, nggak boleh dong mencintai sesuatu, ya seseorang ya. Jadi jangan sampai mengarah ke sana. Tetapi dibalik dari apa yang disampaikan oleh guru agung kita ini adalah kita harus menghadapi sebuah konsekuensi, ya. Kalau seandainya kita ingin mencintai siapapun, silahkan Anda boleh mencintai siapapun, tetapi konsekuensinya itu belum tentu apa yang Anda inginkan, Anda harapkan dari apa yang Anda katakan cinta itu akan memberikan kebahagiaan, akan memberikan sebuah kepastian kepada Anda. Tidak ada yang pasti dalam kehidupan ini. Ya. Semua mempunyai konsekuensi. Apa yang Anda lakukan sekarang ini, apa yang Anda putuskan sekarang ini adalah membawa konsekuensi bagi diri Anda terhadap apa yang Anda sukai dan apa yang tidak Anda sukai juga. Oleh karena itu Anda jangan ada berada di dua kutub itu. Kita itu jangan berada di dua kutub itu. Anda boleh mencintai, boleh silahkan, tetapi usahakan jangan melekat, itu aja. Jangan terlalu dekat-dekat sekali muncul ketergantungan kepada objek tersebut. Paham ya? Ya. Karena itu janganlah mencintai, karena perpisahan itu membawa penderitaan. Perpisahan itu memberikan kita menderita, rasa sakit. Ya. Bagi mereka yang terbebas dari kemelekatan, nah di sini kata kuncinya. Bagi mereka yang terbebas dari kemelekatan itu tidak ada yang dicintai atau yang dibenci. Bukan berarti hambar, ya. Orang ini berada dalam kondisi dia bisa menjaga batinnya tetap bahagia. Apapun yang terjadi, ya sudah berpisah ya berpisah. Oleh karena itu sering sekali saya sampaikan kepada teman-teman muda ini, teman-teman sekalian, apapun yang Anda mulai dari sesuatu yang baik, akhirilah sesuatu itu dengan baik, bukan dengan kebencian, bukan dengan dendam, ya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, tolong mantan-mantan itu dihapus dalam hati Anda, jangan dipikir terus. Ciaklat loh itu benar saya katakan. Ya, Anda kan mau hidup tenang, hidup ringan, ya udah jangan dipikirin lagi, jangan melekat karena Anda menyimpan itu juga Anda melekat sebenarnya. Ya. Anda masih ingat-ingat dia, masih ingat-ingat dia. Nah, oke, kita lanjut aja lah ini ya. Nah, saya mulai lagi. Sedikit agak bermasalah. Manusia itu dasarnya adalah membutuhkan cinta, ya. Cinta kasih dan kasih sayang. Kita tidak bisa lepas dari cinta kasih dan kasih sayang. Semua kita menginginkan ini. Ya, bahkan sejak dalam kandungan pun ya kita merasa nyaman ketika mama, ya mungkin kita nggak sadar ya, tetapi dari penelitian menyatakan bayi itu akan merasa nyaman sekali ketika ibunya itu sering mengusap-ngusap perutnya, sering memikirkan si bayi yang ada di dalam kandungannya. Ya, mama itu mencurahkan segala-galanya kepada kita ketika kita masih ada di dalam kandungan itu. Nah, ketika kita lahir juga, ketika kita masih menjadi bayi, ya, mama juga memberikan perhatian yang luar biasa. Ya. Bahkan kadang-kadang boleh dikatakan papa itu bisa muncul kecemburuan karena
tidak sepenuhnya sudah diperhatikan. Karena mama itu lebih memperhatikan anaknya ini, bayinya ini loh. Kita ini ketika kita masih bayi. Ketika kita juga anak-anak masih remaja, kita sekolah, kita selalu diperhatikan. Pada saat kita sakit juga demikian. Mama juga tidak ingin melihat kita sakit. Ya, kadang-kadang ada dikatakan bahwa mama sampai ingin lebih bagus mama yang sakit. Ya. Itu dasarnya itu adalah semua cinta kasih sayang dari seorang ibu, ya. Bahkan ayah pun ya memberikan kasih sayangnya itu, dia bekerja bertambah semangat mencari uang, ya, bagaimana dia bisa memenuhi membeli mainan, kalau misalnya sakit berupaya untuk punya uang untuk membelikan obat. Itu dasarnya semua adalah cinta kasih dan kasih sayang kepada kita semua ini. Bahkan ketika kita sudah mulai menjadi seorang dewasa pemuda, ya, kita sudah bisa melihat kiri kanan kita, sudah tertarik dengan lawan jenis kita ini, ya, maka yang muncul di depan itu adalah muncul ada cinta kasih, ya, terhadap orang lain. Selain kita mempunyai rasa sayang kita, cinta kita juga kepada orang tua kita, ya. Jadi kita dalam cinta ini semuanya di sini, ya. Oke, ketika kita dewasa, kita kemudian dengan cinta kita menikah, kita membentuk sebuah keluarga. Benar nggak? Ya, kalau nggak cinta nggak mungkin bisa kita membangun sebuah keluarga. Karena dasarnya cinta, kasih sayang kita kepada seseorang, kita menginginkan orang itu bersama-sama kita membangun sebuah keluarga. Dasarnya adalah cinta dan kasih sayang, bukan kebencian. Ya, kalau kebencian ya bubar. Ya, justru karena kasih sayang, cinta itu kemudian dua orang dewasa kemudian membangun keluarga. Bahkan kemudian siklusnya kembali lagi ketika kita juga sudah menjadi orang tua, anak-anak lahir, juga orang tua juga memberikan cinta kasih sayang kepada anak-anaknya, dan juga orang tua juga membutuhkan cinta kasih sayang dari anak-anaknya. Nah, ini yang kadang-kadang anak-anak itu lupa. Ya. Orang tua itu membutuhkan cinta dan kasih sayang. Ya, orang tua yang selalu mendapatkan cinta kasih, ya, dan kasih sayang dari anak-anaknya itu pasti orang tua itu selalu sehat, nggak mudah sakit-sakitan, ya, hidupnya ceria karena dia merasa berada dalam tengah-tengah cinta dan kasih sayang bersama anak-anak mereka. Bahkan konon dikatakan ketika kita sakit dan kemudian menjelang meninggal, kita pun masih membutuhkan cinta. Ya, kita ingin ditilik, kita ingin bersama hari-hari terakhir kita ingin semua berada di sekeliling kita, ada di sekitar kita, memperhatikan kita, apalagi ketika kita sakit. Ada orang yang memperhatikan kita, menanyakan kita. Jadi semua kita lihat ini adalah berjalan bersamaan, ya, nggak sendiri-sendirian, ya. Proses ini mulai dari awal sejak kita dalam kandungan. Ya, kita berbicara di alam kita sebagai alam manusia aja, belum tentu kita dalam alam dewa juga sama, mereka membutuhkan cinta kasih, meta itu dibutuhkan, cinta juga dibutuhkan di situ, ya. Sehingga kita tujuannya adalah semua kita mempunyai cinta adalah kita ingin hidup bahagia, bukan begitu? Ya, nggak ada yang ingin menderita. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa kok cinta bisa menimbulkan penderitaan? Ya, karena kita akan lihat lagi. Oke, saya lanjut lagi sebentar, agak hang. Oke, kita lihat dari cinta. Kata cinta itu adalah I, ya. Saya mengambil salah satu kata I. Di situ ada hati, ya, ada orang lagi, you, kan. Apa sih artinya cinta itu? Ya, kita akan lihat definisinya dulu. Cinta adalah sebuah emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi, ya, dari satu dengan orang lain. Kita lihat lagi, lanjut lagi. Dalam konteks filosofi, cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih dan kasih sayang. Ya, yang namanya cinta itu kita memberikan perhatian yang luar biasa. Apakah cowok kepada yang cewek, atau cewek kepada yang cowok, atau seseorang anak, orang tua kepada anak, anak maupun kepada orang tuanya, atau kepada yang lainnya. Ya, jadi adalah sifat baik yang mewarisi, yang memberikan itu semua kebaikan, perasaan belas kasih dan juga kasih sayang. Oke. Cinta adalah sebuah aksi atau kegiatan aktif yang dilakukan manusia terhadap objek lain.
berupa pengorbanan diri, ya, rasa empati, memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, membantu, ya, mau membantu, melayani, menuruti perkataan, patuh dalam hal ini mengikuti, patuh, ya, dan mau melakukan apapun yang diinginkan objek tersebut. Ya, jadi kalau dalam situasi konon kita katakan konteks cinta semuanya, semua kita lakukan itu dengan senang hati. Ya, nggak ada keberatan. Karena kita semua ingin memberikan sebuah kebaikan dari hati kita. Muncul ingin melayani, ingin membantu, ingin memberikan perhatian itu semua. Ya. Nah, ya termasuk lagi nembak juga Anda juga demikian ya. Nah, sekarang pertanyaan itu dari mana sih munculnya cinta? Ayo, dari mana? Dari mana munculnya cinta? Kenapa Anda bisa jatuh cinta? Pernah nggak Anda kemudian menganalisis bahwa ketika Anda jatuh cinta, Anda membutuhkan cinta? Dari mana saya bisa menyatakan dia, saya cinta sama dia? Pasti ada sesuatu yang Anda tertarik pada objek tersebut, bukan begitu? Kalau nggak ada yang tertarik, Anda nggak akan menyatakan Anda cinta kepada orang itu. Pasti ada sesuatu, mungkin Anda melihat, saya suka rambutnya ya, saya suka lihat hidungnya, saya suka lihat matanya, ya. Wah, saya suka lihat wajahnya kayak gitu. Macam-macam, ya. Wah, saya suka lihat dompetnya itu loh. Wah, keren itu dompetnya, tebel gitu. Ya. Bisa jadi ya, Anda suka melihat itu juga oke. Kemudian ada jatuh cinta, itu hak-hak Anda aja ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang ini. Oke. Dari mana munculnya cinta? Tidak ada pandangan, suara, bau, cita rasa, dan sentuhan melebihi pandangan. Suara, bau, cita rasa, dan sentuhan wanita yang dapat memikat dan mengganggu pikiran pria. Ya, Anda melihat itu aja, bisa terjadi kontak. Ya. Ini dhamma, ini yang diucapkan oleh Guru Agung. Tidak ada pandangan, memandang, melihat mata ketemu mata. Ya, wah aku suka banget sama orang ini. Ya, suara dia, bau, aduh, saya kalau dekat-dekat dia rasanya nyaman, baunya itu seperti orang kerja keras gitu loh. Ini pasti bisa disuruh nanti suatu hari. Suka ini pasti bisa cuan punya itu, bukan begitu kan? Aku suka baunya itu loh, joroknya minta ampun, ini pasti sama seperti saya, jorok juga ya. Kamarnya berantakan, ya mandi belum tentu sehari mandi sekali kayak gitu ya. Ada macam-macam, ya. Jadi dilihat di sini dari suara, bau, cita rasa dan sentuhan itu melebihi pandangan. Suara, bau, cita rasa dan sentuhan wanita dapat memikat dan mengganggu pikiran pria. Ya. Nah, sebaliknya tidak ada satupun yang dapat memikat dan mengganggu wanita melebihi pandangan, suara, bau, cita rasa dan sentuhan pria. Sama. Ya. Jadi antara pria dan wanita kalau saatnya jatuh cinta, objeknya itu ya seputar-seputaran ini. Nggak ada yang lain. Kontak fisik, ketika Anda kontak sentuhan aja merasakan itu bisa ya. Strumnya antaranya 110 jadi 500 watt, itu langsung naik tuh. Ini yang terjadi kontak. Ya, ini saya kutip dari Anguttara Nikaya. Ya, jadi Guru Agung melihat ini, menganalisis. Nah, coba sekarang Anda yang sudah punya pasangan, dulu kenapa Anda jatuh cinta? Apa sih yang Anda sukai kepada orang itu? Nah, kalau seandainya Anda melihat Anda suka itu, hati-hati, bisa berubah. Ya. Jangan terpaku kepada satu objek, misalnya Anda melihat, Anda suka suaranya, Anda suka baunya, itu semua bisa berubah. Cita rasanya, sentuhannya, kulitnya, apapun semua, itu bisa berubah. Suatu hari juga Anda bisa merasakan bosan. Tetapi bagaimana Anda bisa kemudian mempertahankan itu? Kalau Anda suka itu, ya Anda harus mempertahankan itu terus sebagai objek Anda. Iya kan? Kalau tidak ya pasti akan terjadi sesuatu yang sangat umum sekali, akan terjadi perubahan
bahkan keinginan kita juga akan bisa turun, harapan kita juga kemudian bisa turun karena akan diganggu dengan faktor-faktor yang lain. Semula mungkin Anda memberikan, oh saya suka kepada wajah dia, ya, ataupun sesuatu dari fisik ini, tiba-tiba kelakuannya berubah. Anda katakan kok nggak sesuai dengan casingnya ya pada saat saya inginkan ya. Ya, Anda jangan menilai demikian, itu bagian konsekuensi bahwa kita itu tidak bisa menilai orang, mengetahui orang sepenuhnya. Nggak bisa kita tahu bahwa oh saya mengerti dia 100% itu nggak ada. Kenapa? Diri Anda sendiri Anda tidak tahu. Diri kita sendiri. Siapa tahu diri kita sendiri? Siapa yang pernah selalu melihat diri kita sendiri? Siapa yang bisa memahami diri kita sendiri? Ya. Sering nggak kita melihat diri kita sendiri? Apakah kita mempunyai waktu setiap hari kita melihat diri kita sendiri? Kalau kita nggak bisa melihat diri kita sendiri, bagaimana kita juga sama mencintai 100% diri kita sendiri? Kita semuanya mempunyai keterbatasan ibu bapak, teman-teman sekalian, anak-anak muda sekalian. Ya. Jadi jangan menyatakan, oh kalau sudah demikian, oh saya mengenal baik dia, belum tentu. Ya. Belum tentu. Kalau Anda tahu betul-betul dia tahu, oh nanti usia demikian dia pasti begini. Ternyata enggak. Ya, tiba-tiba bintang 2-nya bisa hilang. Ya, tiba-tiba bisa terjadi sesuatu yang membuat kehancuran keluarga. Bisa terjadi demikian. Ya. Jadi pada saat kita jatuh cinta, ya hati-hati, cinta itu bisa menimbulkan kebahagiaan dan juga bisa menimbulkan penderitaan di sini. Ya. Nah, kita akan berbicara lagi indahnya saat kita PDKT, ketika kita mulai ingin mendekati ya dengan cinta lagi. Ini topik kita hari ini cinta. Padahal ini bukan hari Valentine, ini panitia pengen cinta katanya. Ya, lagi jatuh cinta ya. Oh iya lagi jatuh cinta. Setiap hari jatuh cinta ya, cialat betul ya. Ya. Aku nggak sanggup aku ya. Jadi indahnya pada saat kita ingin membangun cinta ini ya, kemudian kata-kata itu muncul ya, you are my rainbow, my cloud, my everything, my color, my love, ya, my future, prek semuanya ya, saya kata. Itu kata-kata itu yang membuat Anda mabok tuh semuanya, ya. Jadi kalau kita ngomong sekarang ini kan kita ngomong dengan sesuatu yang nggak ada terikat ya. Rasanya itu lucu ya kata-kata ini ya, semua gombal ya semuanya ya. Tapi pada saat orang jatuh cinta itu bisa membuat dia lupa loh. Ya. Dan pada saat PDKT itu mau berkorban dan berusaha mendapatkan cinta, dia ada semangat hidupnya naik itu. Ya, yang semula nggak pernah rapi, rambutnya nggak pernah disisir bagus, pada saat jatuh cinta itu bisa terjadi itu rapi semuanya. Ya, yang nggak pernah pakai foam, pakai apalah, jadi klimis itu bisa rapi. Ya, yang semula jenggotnya banyak itu wah dicukur rapi semua, bajunya yang semula asal-asal pakai aja semua bisa rapi ya. Nah, ini ada semangat sesuatu yang muncul ya. Perasaan gembira, bahagia ketika kita mendapatkannya ya. Hidup itu menjadi indah. Mandi terus, mandi pasti nyanyi terus itu. Ya, mandi nyanyi-nyanyi kemana terus nyanyi-nyanyi, wajahnya ceria, bisa ketawa sendiri ya. Itu gejala yang normal karena memunculkan rasa bahagia di dalam diri kita pada saat indahnya PDKT itu. Ya, selalu berusaha memberi perhatian dan melihat hal-hal yang baik dari pasangan kita ya. Kita selalu melihat dia tuh baik, sempurna, perfect. Wah, ini yang celaka nih. Ya. Dia melihat itu semua sempurna. Woi, orang ini betul-betul bagus banget ini ya. Dia melihat dari sisi baiknya ini. Nggak ada celah. Ya, ketika ada seseorang yang mengkritik pasangannya, calon yang dia sukai, wah dia bisa marah. Dia akan muncul rasa protektif dia untuk melindungi. Nah ini lagi PDKT, lagi indahnya semua ya. Apapun yang dilakukan, diucapkan, dipikirkan selalu berlandaskan cinta dan kasih sayang. Ya, pokoknya ingin berdua ya. Ada sarapan beli, kamu udah sarapan belum? Aku belikan kamu nih lontong sayur. Ini kamu ini apalagi sekarang pakai Gojek ya, langsung send ke sana. Kamu sarapan ya, diperhatikan loh itu betul-betul. Ya, saya melihat sekeliling saya juga begitu, orang-orang lagi ya
Ya, saya masih muda juga sebenarnya ya. Ya. Anda usianya berapa sih? Ya. Berapa? 30, 35. Masih muda, aku 36. Itu. Ya, masih muda kok aku. Jadi aku tahu situasi, aku lihat sekelilingnya. Ya, Pak Chandra, saya besok Pak, saya besok pesankan bakmi. Ya, pakai pangsit, pakai bakso. Oh iya, saya bawa ke kantor. Saya kira dia yang mau makan, ternyata enggak. Lalu dikemas-kemas, ditelepon, aku belikan sarapan untuk Koko ya. Langsung dia turun ke bawah kasih gojek. Aduh indahnya ya, begitu ya. Ingin rasanya aku mengulangi itu lagi, tapi bohwat. Udah nggak bisa. Ya, saya berbahagia orang melihat orang lain jatuh cinta. Saya bilang itu, saya ketawa. Ini cinta itu memberi kebahagiaan. Ya, oke, kita lanjut lagi ya. Jadi cinta itu memberikan sesuatu yang positif ya, dapat membuat kita termotivasi. Yang semula kita malas, kita bisa menjadi rajin ya. Kita hidupnya bertambah semangat, bertambah warnanya bertambah, membangun perubahan ya. Ada perubahan pasti. Ya, semua berubah, yakinlah. Lalu kemudian mulailah memikirkan masa depan, hal-hal yang ya mimpi itu mulai melihat ke depan, rumah lah nantilah, seandainya itu banyak seandainya muncul. Ya, ingin melihat ke depan itu semuanya, lalu kemudian menjadi sarana latihan dan kemudian pengembangan meta, karuna, mudita dan UPK. Nah, ini ada baiknya. Ketika kita bisa melihat itu, orang ada yang tidak lupa. Pada saat itu dia mengembangkan meta, dia bisa mengembangkan meta, karuna, mudita dan UPK. Tetapi itu semua harus tanda petik dulu. Apakah itu betul-betul meta, karuna, mudita dan UPK? Ya. Kenapa saya katakan tanda petik? Kalau terjadi perubahan, apakah meta, karuna, mudita dan UPK itu masih di situ enggak? Berubah enggak? Kalau misalnya orang yang diharapkan ya itu ternyata tidak sesuai dengan harapan dan kemudian terjadi perpisahan, wah bisa muncul kebencian, hal-hal yang baik kemudian menjadi jelek. Nah, maka meta, karuna, mudita dan UPK di sana ternyata kepura-puraan saja. Ya, bukan yang sebenarnya. Jadi itu harus kita lihat ya, pada saat kita prakteklah itu dengan sebaik-baiknya. Ya, dan banyak hal lagi yang memberikan sesuatu yang positif kepada kita ya. Nah, cinta itu akan bersatu ya. Kemudian selanjutnya lebih dalam lagi bahwa cinta akan memberikan sesuatu kehidupan yang harmonis, yang membuat sebuah persatuan antara dua orang itu. Kalau kita melaksanakan 6 butir saraniya dhamma ini ya. Pertama adalah menyebarkan meta, cinta melalui perbuatan. Meta di sini kemudian lebih dalam lagi, yaitu meta cinta yang tanpa pamrih. Cinta yang murni. Kalau kita ingin bersatu dengan orang yang kita cintai, ya, semula Anda punya cinta, rasa cinta yang punya pamrih, punya keinginan, punya tuntutan yang sangat halus itu yang tidak Anda rasakan, ya. Sekarang ini kalau Anda ingin bersatu lagi, maka kita harus masuk ke dalam arti cinta yang lebih murni lagi, yaitu sebarkanlah cinta kasih itu melalui perbuatan. Apapun itu yang Anda lakukan, betul-betul meta, betul-betul cinta. Nah, itu kita harus belajar, harus kita praktekkan di sini ya. Menyebarkan meta melalui ucapan. Dari ucapan, dari mulut ini kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, yang memberikan warna kehidupan itu ya menjadi nyaman, tidak melukai perasaan orang lain. Ya, kadang-kadang kita tidak sadar mulut kita itu kadang-kadang membuat orang lain sakit hati. Ya. Nah, di situ kita belajar bagaimana dari mulut itu keluar meta, cinta. Ya. Lalu kemudian yang keempat adalah mau saling membagi, tidak bersikap egois. Ya, kita memberikan perhatian, cares to others ya, kepada orang lain ya, dan kita menjaga kesucian kita, kesucian sila kita, dan tidak melukai perasaan orang lain. Walaupun orang itu tidak ada di sini misalnya, jangan berbicara buruk mengenai orang lain. Ya. Karena itu juga sama aja kita
melanggar sila kita. Yang keenam adalah kita tidak mudah bertengkar karena adanya beda pendapat dan pandangan. Teman-teman sekalian semuanya, ya, jangan berpikir bahwa kalau orang yang kita cintai itu bahwa pendapatnya itu pasti sudah sama. Enggak. Ya, enggak mungkin kita akan sama seterusnya. Suatu hari pasti akan berbeda. Apalagi kalau kita katakan orang yang kita cintai, orang yang kita suka itu lahir di keluarga satu. Kita lahir di keluarga ini, kita hanya bertemu dalam waktu yang sangat singkat. Ya, orang tersebut mempunyai kebiasaan dididik oleh keluarga tersebut, sedangkan kita juga mempunyai pendidikan dari keluarga kita sendiri. Ya, belum tentu sama. Ya. Oleh karena itu berhati-hati. Anda katakan bahwa Anda mencintai dia, bahwa jangan katakan bahwa orang itu harus seperti Anda yang Anda inginkan. Ketika kita katakan cinta sama orang itu, kita memberikan sebuah ruang bahwa kita menghargai orang itu apa adanya. Dhamma mengajarkan kepada kita, teman-teman sekalian, bahwa ketika kita katakan kita mencintai orang itu, kita memberikan ruang kepada orang itu. Ya, orang itu ya demikian ya, kita harus hormati. Ya. Tapi kalau kita nggak mau bersama dia, ya jangan. Ketika kita katakan kita ingin bersama orang itu, ya kita harus menghormati orang itu. Itulah yang namanya cinta. Yang lebih dalam lagi, Anda berikan itu tanpa pamrih. Nah, inilah yang 6 butir ini coba kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kita membangun cinta ini. Oke? Nah, kita lanjut lagi. Sebentar, agak lambat. Ya. Nah, cinta itu bisa menimbulkan penderitaan, ya. Yang semula indah, konon katanya cinta aku hancur berkeping-keping. Ya, saya nggak tahu cintanya buatannya dari marmer atau dari apa. Ya, istilahnya hancur berkeping-keping, hatiku hancur berkeping-keping. Itulah yang membuat kemudian penderitaan, ya. Apa saja sih yang membuat menderita? Kenapa cinta menimbulkan penderitaan atau derita? Ya, yang semula kita katakan cinta sekali dan suatu hari ya ternyata cinta itu bisa terluka. Ya, engkau melukai cinta kita. Wah, saya nggak ngerti itu ya. Dulu saya nggak pakai kata-kata ini. Ya, saya nggak tahu kalian pakai enggak. Ya, jadi sakit nggak gitu loh. Lihat ini. Akibatnya apa? Dari gara-gara terluka ini muncullah macam-macam. Bisa muncul rasa sakit hati, ya, bisa muncul rasa amarah kita kepada orang ini, ya. Lalu kemudian kita berpikir ada nggak sesuatu yang salah di dalam cinta ini? Ada nggak kita? Loh, yang semula kita katakan cinta itu memberikan sebuah kebahagiaan, ya. Kok sekarang kenapa sih cinta itu kok bisa menimbulkan penderitaan? Ya, apa sih yang terjadi? Ya, kalau kita katakan, kita pikir-pikir lagi, kenapa ya kok bisa terjadi demikian? Kok saya itu menderita? Kalau kita mau jujur, ya, sebagai seorang umat Buddha yang mempunyai keyakinan bahwa kita tidak melihat dhamma di dalam cinta pada saat kita jatuh cinta. Oleh karena itu, penting sekali dhamma di dalam cinta. Ya. Dhamma itu adalah way of life, jalan mengenai kehidupan kita. Apapun yang kita alami, landasannya itu adalah dhamma. Jangan Anda tinggalkan. Ya, nanti akan menjadi konflik sendiri. Anda maunya ini demikian, ternyata dhamma menyatakan demikian. Dhamma mengingatkan kita. Ketika kita ingin bertindak apapun, dhamma mengingatkan kita, hei, di situ ada konsekuensi, di situ ada sesuatu yang bisa menimbulkan senang dan bisa menimbulkan tidak senang. Nah, ketika kita cinta kita, apapun kita sedang jatuh cinta, kita selalu mengingat dhamma, aman pasti. Ya, terjadi perubahan, orangnya pergi, orangnya selingkuh, pergi dengan orang lain. Kalau Anda punya dhamma, Anda tidak akan sakit hati, Anda tidak akan merasa menderita. Kenapa? Justru Anda mendoakan dia, aduh, semoga kamu bahagia, semoga kamu mendapatkan pasangan ini, semoga kamu bertambah bahagia kehidupan kamu. Saya ikut mudita cita. Ikut bahagia melihat kebahagiaan kamu. No. Itu. Ya, jangan kemudian Anda mengkhianati diriku, apalah semua Anda kata-katai, semua dia yang dulu Anda katakan baik, kemudian Anda sekarang katakan enggak baik. Itu enggak. Istilah itu enggak
nggak patut Anda ucapkan karena Anda tidak mempunyai dhamma. Ketika Anda mempunyai dhamma, Anda bisa tegar di situ, Anda bisa kuat bahwa ada sesuatu yang melindungi Anda. Ya, paham ya? Ya, oleh karena itu penting sekali kita anak-anak muda kita belajar dhamma. Jangan nggak belajar sama sekali, ya. Kita bisa melihat kenapa sih kok kita menderita. Kenapa di dalam cinta itu bisa muncul derita? Karena ada sifat serakah kita di dalamnya. Keinginan kita untuk menguasai, memiliki, merubah. Ya, Anda mendapatkan seseorang yang Anda sukai karena cinta, lalu Anda ingin menguasai dia. Kamu mulai besok nggak boleh ya pergi kemana-mana lagi ya. Anda mulai mengurung dia, ruang gerak dia Anda batasi. Nah, yang terjadi kan demikian. Ya, jangan. Karena itu adalah sebuah keserakahan. Anda cemburu, dia mempunyai teman kok. Ya, suatu hari mungkin dia bersama temannya pulang dibonceng atau apa, mungkin Anda udah cemburu. Ya, lalu pulang ke rumah ya tembok itu Anda pukul-pukul terus. Ngapain? Tembok itu nggak salah, pohon itu nggak salah Anda pukul-pukul terus. Ngapain? Ya, nggak ada gunanya. Kenapa rasa cemburu? Iri hati Anda itu di situ. Iri hati itulah yang membuat kita itu menderita. Bukan cinta sebenarnya, karena kita berpikir negatif, karena kita berpikir salah. Ya. Cemburu dari mana? Karena kita melekat kepada objek tersebut, orang tersebut. Benci menyebabkan pelanggaran sila. Apa yang kadang-kadang terjadi? Terjadi ada yang apa? Anda bacakan berita-berita pembunuhan terjadi, ya. Enggak, antara pria dan wanita itu sama aja, ya. Pria kemudian membunuh yang wanita, wanita juga bisa membunuh si pria. Apakah itu kehidupan kita itu hanya demikian? Ya. Jangan membuat kehidupan ini hancur. Sering sekali saya memberikan motivasi kepada teman-teman kita, ya kalau sudah pergi ya sudah, cari lagi dong yang baru. Ya. Di dunia ini banyak banget kok. Anda pasti dapatkan kok, sejauh Anda rajin aja. Ya, kalau Anda nggak pernah rajin, ada tiap hari datang meditasi ke wihara, ya Anda sendirian terus. Ya, di wihara ini juga banyak. Coba lihat tuh, Anda lihat lirik ke kiri, yang kiri lirik ke kanan, ketemu nanti. Itu. Semua kita bisa lakukan. Karena ketiga adalah kebodohan, kemelekatan, membotakan batin kita. Cinta itu membuat kita buta, hati-hati. Buta itu karena kita tidak melihat kebenaran di dalamnya. Ketika kita tidak melihat kebenaran di dalamnya, maka akan muncul kebodohan itu dan membutakan batin kita. Kita tidak bisa melihat perubahan, kita tidak bisa melihat sebagaimana adanya. Kebenaran itu juga kita sulit untuk mencerna itu. Belenggu yang kuat melumpuhkan, konflik dan penyesalan akan muncul. Ya, oleh karena itu jangan menderita, Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian. Ketika kita jatuh cinta, ya seharusnya Anda bahagia. Oleh karena itu dalam cinta Anda juga harus berhati-hati. Lihat apakah Anda masuk ke dalam wilayah serakah, apakah Anda cemburu, apakah Anda mempunyai kebodohan di situ. Anda tidak melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu semuanya. Nah, inilah yang membuat cinta itu menjadi negatif, ya. Yang kemudian akan membawa penderitaan, ya. Hati pedih karena cinta, apa iya? Apakah hati Anda pedih itu karena cinta? Ya, hatinya rasanya ditusuk-tusuk, ya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena Anda melihat, Anda mempunyai harapan sebelumnya, Anda mempunyai kelekatan. Ya, kalau Anda katakan bahwa Anda betul-betul cinta itu Anda bawa lebih dalam lagi menjadi cinta yang murni, maka tidak ada sesuatu masalah bagi Anda ketika Anda melihat sebuah perubahan. Ternyata tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan. Ya, Anda bisa ditolak. Anda ingin mendekati seseorang, ternyata yang Anda sudah siapkan itu semua, oh maaf, ya, saya nggak tertarik kepada Anda. Wah, rasanya itu gimana rasanya kok, ya. Harusnya Anda datang hari ini bersemangat, membawa bunga, tetapi hari ini ternyata ditolak. Ya, itu bisa terjadi. Ya, Anda bisa merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tidak ada saling percaya, pengertian dan menghargai lagi. Ya, perubahan terjadi. Ya, hal-hal yang demikian
ya bisa terjadi kepedihan, tidak mempunyai komitmen, kesetiaan dan mendukung, ya. Karena di dalam ketika Anda ingin menyatakan cinta berpasangan dengan teman Anda di situ belajar membangun komitmen kebersamaan. Rasa percaya Anda kepada orang itu dan orang itu juga membangun kepercayaan terhadap diri Anda, dan disitulah kita belajar. Makanya itu penting sekali ya teman-teman sekali, masa pacaran itu adalah masa untuk belajar, bukan untuk happy-happy. Ya. Pacaran itu ketika Anda katakan cinta, di situ Anda belajar bagaimana Anda memahami orang lain, ya. Lalu kemudian ada lagi tidak ada ketulusan dan banyak macam lagi yang kemudian membuat hati kita menjadi pedih, ya. Nah, apa akibat kalau patah hati terjadi? Ya. Berantakan semuanya. Apa yang terjadi? Ya, kadang-kadang kita kemudian menjadi filsuf. Ya, kita suka menyendiri. Ya, jangan ganggu ya. Aku lagi patah hati menjadi filsuf. Lihat aja dia punya IG, ya WA-nya itu kata-kata mutiara itu akan muncul ya, semuanya itu. Iya, menjadi penyiar semua kata-kata bijak. Saya lihat loh, ini ada masalah ini. Pada saat happy-happy itu nggak ada begini ngomong-ngomong, begini kata-kata mutiara. Ya. Di Twitter lah di mana. Apa itu demikian, Pak? Kenapa pada saat kenapa pada saat kita menderita baru kemudian kita muncul kata-kata baik kayak gitu? Karena kita berupaya untuk mengobati hati kita dengan membuat kata-kata itu. Tapi tanpa Anda sadari ketika Anda mengucapkan itu di depan umum terus-menerus, yang semula bukan kebiasaan Anda, orang lain curiga kepada Anda. Ada apa? Kok tiba-tiba mengarah ke lokutara dhamma? Wah, kok tiba-tiba kok ingat dhamma? Maka dari awal itu saya katakan ketika cinta, Anda katakan cinta itu Anda inginkan, Anda jangan lupa menggunakan dhamma di dalamnya. Ya, biasa-biasa sajalah, ya nggak usah menyendiri. Ya, hidup itu seperti apa? Seperti biasa. Ya, jangan marah ya ketika kita misalnya kepada orang itu. Apalagi ketika kita bersama ya. Kita bertengkar dengan orang yang kita cintai, kepada siapa? Kepada ibu kita, kepada saudara kita, kepada pasangan kita. Coba kita evaluasi kepada apa yang bisa kita ucapkan, apa yang kita bisa omongin, ya. Teman-teman sekalian, ketika Anda jatuh cinta, menyatakan cinta kepada orang itu, Anda menggunakan suara hati Anda enggak? Iya kan? Kalau ketika Anda menyatakan hal-hal yang baik dari hati nurani Anda akan merasakan bahagia. Karena Anda ingin membuat orang lain bahagia. Anda menggunakan hati nurani Anda, hati Anda yang dalam, yang bersih, ingin memberikan sesuatu yang terbaik. Tetapi ketika terjadi pertengkaran misalnya, saya ngambil contoh supaya ini tidak bubar, ya. Dhamma itu tetap ada di sana. Pergunakan bahasa hati, bahasa cinta walaupun Anda marah. Ya. Sayangku, aku sedang marah padamu, namun aku sangat menderita. Ungkapkan itu. Ya. Jangan Anda katakan ini sambil senyum-senyum. Aduh, ini ada apa nih? Ya. Anda katakan sungguh-sungguh, sayangku, aku sedang marah pada kamu. Ya. Namun aku sangat menderita karena saya marah ini saya membuat diri saya menderita. Anda pernah ucapkan itu enggak kepada siapapun? Ya, jangan. Ya, Anda dengan emosi, tetapi cobalah cari kata-kata dari hati nurani kita ini, kemudian kita berbicara dengan bahasa cinta, bahasa yang baik, ya. Sayang, aku mencintaimu, ya. Karena kalau kita ingin cinta itu tetap memberikan kebahagiaan, kita harus mau menyatakan walaupun situasi sulit pada saat itu, ya. Suara hati yang jujur, yang diungkapkan dengan lembut akan bisa merubah suasana ketika terjadi pertengkaran, terjadi, ya, pikiran-pikiran yang sedang tidak baik itu muncul, yang membuat orang lain kemudian berhenti sejenak, memikirkan sejenak. Jadi tidak dengan emosi di situ, ya. Suara hati yang jujur, yang diungkapkan dengan lembut akan bisa merubah suasana menjadi lebih baik lagi. Di situ, pahamnya di situ ya. Jadi ini praktek lah, bisa nggak Anda praktekkan ini? Coba kita praktekkan dalam kehidupan kita. Oke? Aku sedang berupaya melakukan yang terbaik. Ya,
Aku berupaya untuk menahan diri saya untuk tidak emosi, berupaya melakukan sesuatu yang terbaik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan untuk diri kamu, baik kepada diri saya. Maksudnya itu adalah kita membangun komitmen untuk kembali kepada diri kita sendiri, memberikan yang terbaik, bukan sebagai korban, bukan saling menyalahkan. Kembali ingin berlatih untuk lebih baik lagi. Ya. Kalau kita semuanya merasa kita korban, kita akan menuntut orang lain. Jangan jangan ingat-ingat bahwa Anda itu ya biasanya kan kadang-kadang kan kita akumulasi ya. Yang dulu masih bisa ditahan, kita simpan, lama-lama itu kan kemudian menjadi banyak. Meledak begitu. Karena kemudian Anda katakan Anda korban, Anda sudah lama menderita karena Anda membuat diri Anda menjadi korban. Ya jangan. Kenapa saya katakan demikian? Jangan memposisikan Anda menjadi korban. Ketika Anda katakan bahwa Anda adalah korban, Anda akan menuntut orang itu, ingin membalas. Ya. Karena ketika Anda memikirkan Anda korban, Anda mempunyai kebencian di dalam Anda. Anda menyimpan sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu jangan membuat diri Anda sebagai korban ketika terjadi perbedaan pendapat dengan pasangan Anda. Ya, ini dalam koridor dengan cinta, saya katakan demikian. Ya. Tidak ada yang korban. Ingat, apapun yang kita alami di dalam pacaran, di dalam bersama dengan orang lain, itu adalah apapun yang kita alami adalah buah karma kita. Bukan begitu? Ya. Saya mewarisi karma saya. Saya memiliki buah karma ini karena terjadi hubungan saya dengan orang ini. Kalau Anda tidak mau merasakan ini, ya jangan membangun hubungan. Itu aja. Ya. Ada sebuah cerita yang bisa saya share. Ya. Suatu hari saya pergi mengunjungi sebuah wihara di daerah. Saya bertemu dengan seorang wanita yang dulu cukup boleh dibilang 10 tahun, yang berapa puluh tahun yang lalu saya bertemu dengan dia. Dia cantik, dia manis ya, dari daerah itu. Tapi hari ini dia terlihat sangat tua sekali dengan usia dia itu, dengan wajah yang sangat kelihatan depresi. Saya tanya, kenapa kamu? Ternyata dia punya masalah hubungan dengan suaminya. Katanya suaminya ya selingkuh dengan ada orang lain lagi. Ya sudah, saya katakan, hadapi itu semua. Ya, jangan menuntut suami Anda harus demikian sesuai dengan apa yang Anda inginkan 100%, itu nggak akan mungkin. Evaluasi kembali, introspeksi kembali pada diri kita, ada apa sih? Karena sesuatu masalah itu tidak muncul sendirinya, pasti ada masalah yang lain yang mendukung. Ya. Coba lakukanlah dengan baik. Karena ini adalah konsekuensi dari Anda memilih dia. Wah, nggak bisa, pokoknya dia ngeyel, dikasih tahu dia tetap ingin sesuai dengan apa yang dia inginkan. Lalu saya pertanyaan terakhir untuk Anda, saya katakan, apa alasan Anda untuk memilih dia menjadi pasangan Anda dulu? Itu aja. Ingat itu kembali. Anda harus mau menerima konsekuensi itu. Jadi kembali lagi ketika awal-awal ibu dan bapak, teman-teman sekalian, ketika Anda menyatakan Anda ingin mencintai seseorang dengan kata cinta dalam kehidupan Anda sehari-hari, Anda harus tahu pada saat Anda bermula, ya, apa sih yang Anda inginkan? Ya, kembali lagi kepada tujuan Anda semula, sehingga kita bisa mengkoreksi. Apa yang terjadi sekarang ini bukan berarti muncul tiba-tiba. Pasti ada sesuatu peran dari diri kita juga. Ya, kenapa seseorang itu tidak menyukai kita? Kenapa orang itu kemudian ya pergi? Oleh karena itu ketika terjadi pertengkaran, terjadi perbedaan ini, jangan malu membuka diri Anda, ya. Mohon bantu saya. Justru kita berani menyatakan mohon bantu saya, ya. Bukan mengucapkan jangan sentuh aku lagi, aku tidak membutuhkanmu, atau aku pergi kamu. Ya, saya tidak mau melihat kamu lagi. Padahal masih mau. Ya. Jangan kata-kata itu yang keluar. Nah, biasanya kan terjadi kan kata-kata yang ini emosional sekali, ya, terjadi. Ya. Kalau misalnya kita katakan mohon bantu aku, mohon bantu supaya hal kata-kata ini jangan keluarkan, membantu bagaimana untuk meredakan amarah. Ada muncul rasa simpati.
Ya, ingin saling menjaga, komitmen antara Anda berdua untuk menjaga supaya tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi perpisahan. Ya. Nah, ini yang dikatakan bahwa segala sesuatu itu, emosi itu katakanlah dengan baik-baik. Kalau dalam bahasa umumnya, semua bisa diucapkan dengan baik. Ya, jangan mengambil pada saat emosi. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Apakah cinta itu sebenarnya sempurna? Ya, nggak ada cinta yang sempurna. I am not perfect, but I love you. Ya, nggak ada yang sempurna. Kalau sempurna, nggak ada orang ingin menikah, nggak ada orang jatuh cinta. Kalau Anda katakan bahwa Anda sempurna, Anda tidak membutuhkan orang lain lagi. Anda akan meninggalkan kehidupan duniawi ini. Justru karena kita tidak sempurna, kita masih saling membutuhkan. Saling, saya membutuhkan Anda membutuhkan saya. Kita saling membutuhkan ini. Di dalam ketidaksempurnaan itulah kita saling membutuhkan, itulah terjadi cinta. Tetapi jangan menuntut orang lain harus sempurna. Ya. Anda inginkan merasa cinta itu harus sempurna, lalu kita menuntut pasangan kita sempurna, nggak bisa. Akan terjadi penderitaan, akan terjadi konflik di situ karena orang yang kita tuntut itu belum sempurna. Ya. Tetapi di satu sisi ketika kita menuntut orang lain sempurna, kita tidak menyadari bahwa diri kita juga tidak sempurna, kita belum sempurna. Apakah kita boleh? Wajar nggak kita menuntut orang yang sempurna sementara kita tidak sempurna? Ya nggak wajar. Kita boleh menuntut orang lain sempurna kalau diri kita sempurna terlebih dahulu. Ketika kita sudah sempurna, kita tidak membutuhkan orang lain lagi. Ya, dalam hal ini kita akan masuk ke dalam dunia kita, yaitu dunia samana. Karena kita nggak membutuhkan orang lagi. Ya, oleh karena itu dalam cinta, ketidaksempurnaan itu harus kita tahu. Di dalam ketidaksempurnaan itulah kita saling membantu, saling mengisi, saling menjaga, saling mencintai, saling memperhatikan, saling mengingatkan. Disitulah jalan untuk menuju kesempurnaan, ya. Jadi harus betul-betul kita sadari itu semuanya, ya. Jangan katakan kalau sudah cinta itu pasti sempurna, ya. Di dalam cinta pasti ada sebuah perubahan. Apapun bisa terjadi, ya. Kita tidak bisa melihat bahwa cinta itu selalu tetap di situ. Nah, untuk menjaga itu kita harus mempunyai dhamma di dalam bagaimana kita menghadapi cinta, ya. Dari cinta timbullah kesedihan. Nah, saya ingin mengambil dhamma, ya, ketika kita mulai masuk ke dalam saat kita mengedepankan cinta, saat kita jatuh cinta, saat kita berhadapan dengan cinta. Dari cinta timbullah kesedihan, dari cinta timbullah ketakutan. Paham ya? Ini bisa nggak dipahami? Ya. Dari cinta, karena kita cinta itu pasti kita bisa muncul kesedihan. Kenapa? Terjadi perpisahan, terjadi perubahan, terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, suatu hari bisa terjadi emosi di antara kita, kata-kata kasar muncul, rasanya sedih. Kenapa kok orang yang kita cintai itu bisa terjadi demikian? Ketakutan akan perpisahan, ketakutan akan terjadi perubahan. Ya. Maka Dhamma menyatakan seseorang yang terbebas dari cinta tidak akan mengalami kesedihan dan ketakutan. Ya. Nah, ini harus kita masuk lebih dalam lagi di sini. Harus kita pahami. Oke? Nah, kita lanjut lagi. Dari kasih sayang timbullah kesedihan, dari kasih sayang timbullah ketakutan. Seseorang yang terbebas dari kasih sayang tidak akan mengalami kesedihan dan ketakutan lagi karena akan terjadi konsekuensi sama, ya. Ya, kasih sayang di sini ini adalah kasih sayang yang punya pamrih. Cinta di sini adalah cinta yang punya pamrih. Ya, jadi jangan katakan syair ini saya pernah menghadapi beberapa teman-teman yang masih muda. Wah, kok kaku banget ya, kok hambar banget ya. Masa kita anak-anak muda nggak boleh jatuh cinta? Silahkan, saya katakan. Ya, bukannya nggak boleh, silakan. Tetapi Guru Agung mengingatkan itu. Yang Anda katakan kebebasan, yang Anda katakan cinta maupun kasih sayang maupun apapun, pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu akan bisa muncul kesedihan karena kita tidak menggunakan dhamma di dalamnya. Ya. Dari nafsu timbullah kesedihan.
Dari nafsu timbullah ketakutan. Seseorang yang terbebas dari nafsu tidak akan mengalami kesedihan dan ketakutan lagi. Ya, ini lebih jelas. Cinta itu pasti mempunyai nafsu. Ya, nafsu cinta, nafsu keinginan di situ. Karena cinta yang kita bicarakan adalah cinta kehidupan duniawi di sini. Ya. Oleh karena itu kita harus bisa melihat itu lebih dalam lagi, ya. Nah, tidak semua, ya kita katakan sekali lagi, jangan mempunyai pandangan bahwa cinta itu abadi, ya. Enggak, cinta dalam kehidupan kita itu tidak ada yang abadi, akan berubah terus. Dari kemelekatan maka timbullah kesedihan, dari kemelekatan timbullah ketakutan. Nah, ini rasanya rasa yang dalam terhadap cinta. Kemelekatan, Romo, apakah mungkin cinta itu tanpa ada kemelekatan? Kalau begitu hambar dong kalau nggak ada kemelekatan, ya. Kemelekatan itu berbeda. Kemelekatan itu muncul ketergantungan kepada situasi itu. Ya. Kalau nggak ada kondisi tersebut, rasanya kita nggak bisa kerja, nggak bisa berkreasi. Itu adalah karena ketergantungan. Ya, sama seperti ketika kita ada orang yang sudah tergantung berat kepada narkoba misalnya. Kalau udah muncul rasa ketergantungan itu, dia nggak mendapatkan itu, dia bisa gelisah, bisa takut, bisa nangis, bisa bermacam-macam. Nah, jangan hal itu terjadi seperti orang yang ketergantungan obat. Ya. Oleh karena itu Anda membutuhkan dhamma di dalam itu untuk menjaga, Anda membangun benteng bagi diri Anda sehingga apapun yang terjadi Anda tetap tegar di situ. Seseorang yang terbebas dari kemelekatan tidak akan mengalami kesedihan dan ketakutan lagi. Ini. Jadi cinta kok membawa derita, bisa kita jawab bahwa ya karena tidak ada dhamma di dalamnya. Ya, tetapi kalau ada dhamma, ya biasa-biasa aja. Ya. Jadi dalam Dhammapada syair ke-216 lagi, dari keinginan timbullah kesedihan, dari keinginan timbullah ketakutan. Apalagi ini lebih jelas lagi. Semua yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu cinta tadi, kasih sayang itu munculnya dari sebuah keinginan. Tanha. Ya. Tanha, dukkha, samudaya. Itu dari mana? Tanha, karena ada tanha, dari nafsu keinginan. Dari keinginan timbullah kesedihan, dari keinginan timbullah ketakutan. Seseorang yang terbebas dari keinginan tidak akan mengalami kesedihan dan ketakutan. Itu, ya. Tolong gambar yang ada di sini bukan saya. Ya, karena Anda melihat ini kok gundul ya. Ini jangan-jangan romonya itu. Enggak, itu orang lain itu. Oke. Jadi tidak ada yang namanya berkeping-keping lagi ketika Anda mengerti bahwa dalam Anda sedang jatuh cinta, Anda kuat di dalamnya. Karena itu janganlah mencintai, karena perpisahan itu membawa penderitaan. Bagi mereka yang terbebas dari kemelekatan, tidak ada yang dicintai ataupun yang dibenci lagi. Ya, kita harus ingat, guru agung kita mengajarkan sesuatu kepada kita. Apa yang dimaksud dengan cinta sejati di sini, Ibu dan Bapak? Cinta sejati itu bersifat universal kepada siapapun. Ya, dia bukan kepada si A tertentu, si B tertentu, bukan demikian. Tetapi dia memberi itu menyebar, universal. Meminta untuk tidak memiliki, tidak melekat sama sekali. Ya, apa yang dilakukan kepada orang lain, kepada makhluk lain itu dia memberikan sangat ikhlas sekali, tulus sekali. Ya, tidak ada pamrih, memberi tanpa mengharapkan pamrih, tidak ada sesuatu hal yang diinginkan. Ya. Ketika Anda menuntut orang lain bahwa oh saya ingin bersama Anda supaya saya bahagia, itu adalah sebuah tuntutan, itu adalah sebuah pamrih. Hati-hati. Ya, Anda menginginkan sebuah tuntutan, Anda ingin bahagia kalau bersama dia. Kalau dia tidak bersama Anda, apakah Anda juga menuntut demikian? Nah, pada saat Anda melihat Anda sudah menuntut demikian, Anda harus was-was bahwa Anda mempunyai pamrih di situ. Ini bukan cinta yang sejati. Ya, cinta mempunyai keinginan tersendiri. Ya, karena cinta yang sejati itu adalah wujud metta, karuna, mudita dan UPK yang sebenarnya di dalamnya itu. Oke, kita bisa lanjut lagi di sini. Ya, nggak sulit sih Dhamma hari ini. Oke. Mencintai dengan hati adalah bersikap UPK. Ya, kita bisa menjaga batin kita tidak goncang. Bila kita ingin mencintai, bolehlah kita mau menerima akibatnya. Jadi kalau Anda mau jatuh cinta, mau pacaran, Anda harus siap menerima akibatnya. Kalau Anda ingin berkeluarga, membuat apapun mempunyai keinginan Anda juga harus siap akibat yang akan muncul.
Ya, jangan Anda tidak bisa menerima itu semua. Ketika Anda mau betul-betul Anda tidak menerima akibat yang Anda menderita, berilah cinta sejati, tulus ikhlas, penuh belas kasihan, penuh dengan meta tanpa pamrih kepada siapapun. Ya. Di dalam Karania Meta Sutta, ya, bagaimana kemudian Guru Agung mengajarkan kepada kita cinta yang bagaimana yang patut kita kembangkan. Cinta yang bagaimana yang membuat kita bahagia, yang membuat makhluk lain bahagia. Cinta yang bagaimana membuat kita itu tidak menderita. Guru Agung memberikan contoh seperti kasih seorang ibu kepada anaknya, ya, bagaimana perhatian seorang ibu kepada putranya yang tunggal di situ. Ya, kita bisa melihat sikap dari ibu kita sendiri, bagaimana mama memperhatikan kita. Itu adalah dari sutta, dari apa yang diajarkan oleh Guru Agung kepada kita. Matayatani yang putang ayusa eka puta manurake. Ewampi sababuthesu manasambawa ye aparimanang. Sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwanya untuk melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk. Kembangkanlah pikiran cinta kasih tanpa batas. Kembangkanlah cinta kasih yang tanpa pamrih di situ. Jadi kemanapun Anda akan melihat cinta itu justru memberikan Anda kebahagiaan. Ada orang karena tidak mengerti masalah cinta dan kemudian ketika dia menghadapi masalah dia tidak berani lagi jatuh cinta. Ya, dia tidak berani lagi karena dia tidak mengerti. Nah, saya meminta teman-teman tetap bersemangat, ya. Yang semula misalnya Anda suka kepada, ya bisa terjadi, saya open aja ya, saya buka aja, bisa Anda terjadi mungkin dalam situasi demikian Anda bisa jatuh cinta kepada teman-teman Anda yang ada di sini. Tapi suatu hari terjadi perubahan, misalnya dia tidak mau, akan terjadi perpisahan, dia beralih kepada orang lain, ya tetaplah datang ke wihara. Ya. Anda nilai, saya datang ke wihara bukan karena cinta pamrih, tetapi saya datang ke wihara ini adalah saya belajar bagaimana saya mencintai, belajar mencintai diri saya. Bagaimana saya belajar di sini, walaupun saya bertemu dengan seseorang, hari ini tidak menjadi bersama dia, saya tetap datang ke wihara, saya tetap belajar dhamma untuk kebaikan diri saya. Bagaimana saya belajar untuk mencintai diri saya. Nah, itulah yang cinta yang harus kita bangun. Ya, diri sendirilah yang paling kita cintai, nggak ada orang lain kok. Kita selalu menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Tidak ada kecintaan lain yang melebihi kecintaan terhadap diri kita sendiri. Ya, apabila mencintai diri sendiri, seseorang tidak selayaknya melibatkan dirinya dalam tindakan kejahatan, hal-hal buruk di situ. Ya, jadi paham ya di sekarang ini kita mulai dari dalam diri kita sendiri. Mari kita sebarkan pikiran kita tanpa batas. Nah, tetapi ya cinta masuk di dalam pikiran, kita akan melihat sejauh mana cinta itu akan mempengaruhi pikiran kita. Pikiran terpaut mencintai siapapun, meskipun jauh, seolah-olah berada sangat dekat sekali, berdekatan. Pikiran berpaling membenci siapa, meskipun dekat, seolah-olah berada berjauhan. Ya, jadi kita jelas sekali cinta itu bisa mempengaruhi kita. Jika pikiran mencintai meskipun berada berjauhan di seberang samudera sana, seolah-olah berdekatan sekali. Tetapi jika pikiran membenci meskipun berada sangat berdekatan, seolah-olah berjauhan di seberang samudera sana. Ya, ini yang harus kita belajar bahwa pikiran ini sangat bisa mudah terpengaruh, ya. Nah, agar cinta itu tidak membawa menderita, ya. Dalam Dhammapada juga Guru Agung mengajarkan kita jangan tidak setia dengan apa yang kita cintai. Ya, selingkuh itu akan membawa 4 derita. Ya. Orang yang tidak waspada yang bercinta dengan istri orang lain akan mengalami 4 macam penderitaan. Yang pertama adalah tidak beruntung, tidak bisa tidur nyenyak, dipermalukan dan terlahir di alam neraka. Nah, ini sudah ada kata-kata ini supaya betul-betullah mencintai, betul-betullah kita ya tidak bermain-main, supaya cinta itu tidak memunculkan derita, ya. Kita kan ingin cinta itu memunculkan sebuah kebahagiaan. Nah, ini ada 2 ya yang diingatkan oleh Guru Agung kepada kita. Janganlah tidur dengan istri orang lain karena kenikmatan yang diperoleh hanya sekejap akibat diliputi oleh ketakutan. Ya, pasti
Rasa takut itu pasti akan muncul karena Anda bersembunyi di situ. Ya, Anda takut ketahuan. Ya. Setelah mengalami nasib sial dan kelak akan terlahir di alam neraka, raja pun akan menjatuhkan hukuman yang berat sekali. Ya, ini kata-kata dari Guru Agung kepada kita bahwa orang yang selingkuh itu sebenarnya orang nggak bahagia. Hidupnya itu akan ketakutan terus karena dia tahu bahwa orang di depan ini, apakah orang ini punya suami, apakah orang ini punya istri, tetapi dia melakukan sesuatu yang salah, dia melanggar komitmen. Ya. Dia mengambil milik orang lain, milik dalam arti tanda petik. Ya. Nah, ini akan akibat ketakutan itu pikirannya kalut terus. Ya. Apalagi kemudian bisa tanpa disadari pikiran-pikiran yang ketakutan itu bisa mendorong dia berpikir jahat. Ya, tidak jarang ketika kita membaca berita ya masalah cinta segitiga, terjadi perselingkuhan, apa yang terjadi itu ya ini. Ya, jadi tidak semata-mata menyatakan oh itu karena cemburu, karena marah, enggak, tetapi karena pikiran itu didorong rasa ketakutan itu ya tidak ada ketenangan seperti sebelumnya. Dan itulah yang kemudian membuat seseorang tidak bisa berpikir jernih dan orang itu kemudian melihat sesuatu yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah, akibatnya orang itu melakukan sesuatu kejahatan. Berhati-hati sekali kita di situ. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Kenapa muncul sebuah penderitaan dalam cinta? Ya, kamehi lokamhi na hati titi. Di dunia ini tidak ada kepuasan dalam penikmatan nafsu indrawi apapun. Cinta itu adalah nafsu indrawi. Cinta dalam kehidupan sehari-hari kita pacaran itu adalah sebuah nafsu indrawi. Tidak ada akan memberikan sebuah kepuasan. Anda jatuh cinta kepada seseorang itu, ingat sekali bahwa apa yang sedang Anda alami itu, katakan kepada diri Anda bahwa tidak akan ada kepuasan yang bisa diberikan oleh cinta ini. Ya. Supaya kita tidak salah, supaya kita tuh mengerti ya bahwa kebahagiaan ini bukan dari sini. Kebahagiaan itu bukan dari orang lain. Kita mau bahagia karena cinta adalah cinta dari diri kita sendiri. Kita berusaha untuk mencintai diri kita sendiri. Ya. Cinta kasih yang universal ibaratnya adalah seorang biku yang memiliki cinta kasih terhadap semua makhluk, bergembira di dalam dhamma, akan mencapai kebahagiaan nibbana, keadaan yang terbebas dari saling ketergantungan. Ini adalah cinta yang universal. Ya, seorang biku yang memiliki cinta kasih terhadap semua makhluk atau seseorang yang memiliki cinta kasih terhadap semua makhluk, dia akan bergembira di dalam dhamma, akan mencapai kebahagiaan nibbana, keadaan yang terbebas dari saling ketergantungan. Nah, bisa nggak kita memposisikan diri kita memberikan cinta kepada semua makhluk? Ya, jangan dikatakan bahwa ketika Anda habis kebaktian, lalu kemudian semoga semua makhluk hidup berbahagia, Anda ucapkan demikian, oh itu adalah kata-kata seperti kata-kata nggak bermakna ya, hanya sebuah penutupan, enggak. Tetapi kalau kita betul-betul kita implementasikan atau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa kepada diri kita sendiri. Ya, carilah pasangan yang sesuai dengan dhamma. Ya, ada 4 kriteria dhamma yang dapat dipergunakan untuk mencari pasangan yang sesuai dan sebanding. Yang ini sama sada, ya, sebanding keyakinannya. Carilah ya yang mempunyai keyakinan yang sebanding, yang sama. Sama sila, sebanding silanya. Ya, carilah mereka yang sesuai dengan kita, yang moralnya yang sama. Ya, kita juga harus memberikan moral yang sama kepada pasangan kita. Moral kita yang baik, sama caga, sebanding kemurahan hatinya. Cari pasangan yang mempunyai rasa ya sikap yang murah hati. Kita suka berdana, carilah pasangan yang juga suka berdana. Jangan kita suka berdana, memberikan kebajikan, tetapi kita mencari pasangan orang yang membenci kemurahan hati, tidak suka berdana. Ya, Anda akan menderita. Ya, kita itu akan menderita karena hal-hal baik itu tidak akan terjadi nanti kalau apabila akan bersama dia, akan muncul konflik di situ. Sama panya, sebanding kebijaksanaannya, smartnya, ya, pikirannya, kepandaiannya, carilah yang sama, yang sebanding. Ya. Jangan cari orang yang, kalau kita katakan
kita punya kepandaian, kita tahu bahwa oh batasan kita demikian, kita mencari seseorang yang lebih tinggi dari kita. Nah, itu juga nggak baik. Ya, akan terjadi konflik, pandangan-pandangan akan terjadi, ya, gesekan-gesekan tidak sesuai masing-masing, ya. Jangan mudah menyerah karena cinta juga, ya. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, sesulit apapun ketika Anda jatuh cinta, Anda menghadapi cinta, ya, pergunakan cinta itu dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa Anda membawa Anda membawa dhamma di dalam cinta tersebut. Ya, sehingga cinta itu tidak akan memunculkan derita, tetapi setidaknya cinta itu juga akan mendukung Anda menjadi bahagia. Ya, jangan takut dengan jatuh cinta. Silakan Anda sebagai anak-anak muda, ya silakan jatuh cinta, tetapi ingat dhamma itu harus Anda miliki. Keyakinan itu Anda miliki. Sehingga kalau terjadi apapun di dalam Anda mengembangkan cinta kasih Anda kepada orang lain atau cinta Anda kepada orang lain, Anda tidak terpengaruh. Ya, Anda bisa tegar di situ karena ini masalah perasaan. Ya, perasaan itu apalagi kalau kita jarang bermeditasi, kita jarang merenung, kita sulit untuk mengendalikan perasaan. Ya. Karena dalam cinta itu perasaan itu sangat besar sekali peranannya. Oleh karena itu perlu logika, perlu nalar di situ, ya, perlu dhamma di situ untuk menjaga kita sehingga ketika kita jatuh cinta, kita selalu bahagia. Saya rasa cukup, ya. Terima kasih. Terima kasih Dhamma Dita Cita atas Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Romo Dhammanandi Chandra. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua dan memperkuat keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama melakukan satu kebajikan lagi dengan melakukan dana paramita. Sebelum kantong beredar, para umat dapat mempersiapkan dana yang akan dipersembahkan dan bersikap anjali. Pada saat saya membacakan kutipan ayat Dhammapada, para umat dapat bersikap dan mengondisikan pikiran yang bahagia dan tenang. Baik sebelum, pada saat, dan setelah memberikan dana paramita. Atau bisa juga melalui scan QR yang berada di meja penerima tamu lantai 3. Bagi para umat yang bergabung secara daring, bisa scan QR yang tampil di layar atau dana dapat ditransfer melalui rekening BCA 25874 kali 378 atas nama Yayasan Surya Abaya Suka. Mohon memberikan kode angka 2 di belakang nominal dana. Janganlah meremehkan kejahatan walaupun kecil, dengan berkata, perbuatan jahat tidak akan membawa akibat, bagaikan sebuah tempayan yang akan terisi penuh oleh air yang dijatuhkan setetes demi setetes. Demikian pula orang bodoh sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kejahatan. Janganlah meremehkan kebajikan walaupun kecil, dengan berkata, perbuatan bajik tidak akan membawa akibat, bagaikan sebuah tempayan akan terisi penuh oleh air yang dijatuhkan setetes demi setetes. Demikian pula orang bijaksana sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kebajikan.
Janganlah meremehkan kejahatan, walaupun kecil, dengan berkata, perbuatan jahat tidak akan membawa akibat, bagaikan sebuah tempayan yang akan terisi penuh oleh air yang dijatuhkan setetes demi setetes. Demikian pula orang bodoh sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kejahatan. Janganlah meremehkan kebajikan walaupun kecil, dengan berkata, perbuatan bajik tidak akan membawa akibat, bagaikan sebuah tempayan akan terisi penuh oleh air yang dijatuhkan setetes demi setetes. Demikian pula orang bijaksana sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kebajikan. Sesaat yang lalu kita telah melakukan salah satu perbuatan bajik yang termasuk dalam dasa paramita, yaitu berdana. Anumodana atas dana yang telah diberikan, semoga membawa kebahagiaan bagi para donatur dan bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dhamma. Selanjutnya ada beberapa informasi dari Wihara Dhammadipa, Surabaya. Puja Bakti Minggu tanggal 25 September 2022 jam 9 sampai selesai Dhammadesana oleh Yang Mulia Biku Cirajayo dengan topik refleksi terhadap bahaya-bahaya kehidupan. Mari bersama-sama mendukung pembangunan Wihara Dhammadipa Surabaya demi kepentingan Buddha Dhamma. Dana dapat disalurkan ke rekening BCA 25874x378 atas nama Yayasan Surya Abaya Suka. Mohon menambahkan kode angka 10 di belakang nominal. Contohnya ada di depan layar. Konfirmasi dana bisa menghubungi saudara Ali di nomor 0813 3182 1238. Anumodana atas dukungan dalam pembangunan Wihara Dhammadipa Surabaya. Sanghadana Masa Katina tanggal 30 Oktober 2022 jam 9 dihadiri oleh Biku Sangha. Pemesanan paket Katina bisa menghubungi Sekretariat Wihara di nomor 085 64 64 53 kali 15. Dhammadipa pengumuman berikutnya itu Dhammadipa menyiapkan aplikasi Pengumuman berikutnya yaitu baksos bahan makanan untuk Padepokan Dhammadipa Arama Batu Malang dapat dikumpulkan di Wihara. Pengumuman terakhir hari Minggu tanggal 25 September dikirim ke PDA hari Senin 26 Kegiatan Dhamma Kelas pada 25 September oleh Bante Cirajayo, topik refleksi terhadap bahaya-bahaya kehidupan. Bagi umat yang berminat dapat menghubungi Saudara Dendang di 0822 8118 0049.
Pengumuman berikutnya, bagi para umat yang ingin berlatih untuk menjadi pemimpin puja dan MC dapat menghubungi penerima tamu lantai 3 atau Saudara Herman di 0838 3311 7878. Wihara Dhammadippa Surabaya mengadakan kegiatan meditasi bersama secara daring atau online setiap hari Selasa dan Sabtu dan secara offline pada minggu terakhir pukul 7 malam. Bagi umat yang berminat dapat menghubungi Saudari Mimik di 0853 9659 2896. Info kegiatan SMB Wihara Dhammadippa Surabaya, anak-anak dimulai pukul 9, remaja dimulai 9.30. Pengumuman anak remaja SMB akan ada bazar awake yang ada di lantai 2. Bagi para umat nanti selesai puja bakti bisa mampir sebentar ke awake bazar yang ada di lantai 2. Setelah kita melakukan banyak kebajikan, membaca parita, bermeditasi dan mendengarkan Dhamma Desana, marilah kita melimpahkan jasa-jasa kebajikan kepada para leluhur dan semua makhluk dengan membacakan Etawata Patidana yang akan dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Silakan dibuka pada buku Parita Suci halaman 48 dan 49. Kita akan membacakan Etawata Tiadi Patidana. Handamayang etawata tiadi patidanang karomase etawata jaamehi sambhatang punya sampadang sabbe dewa numodantu sabba sampatti siddhya etawata jaamehi sambhatang punya sampadang sabbe buta numodantu sabba sampatti siddhya etawata jaamehi sambhatang punya sampadang sabbe satta numodantu sabba sampatti siddhya akasatha cabummatha dewa naga mahiddhika punyang tang anumoditwa rakhantu lokasantikang akasatha cabummatha dewa naga mahiddhika punyang tang anumoditwa imang rakhantu rattakang wonyati nang hotu sukita hontu nyatayo idang wonyati nang hotu sukita hontu nyatayo idang wonyati nang hotu sukita hontu nyatayo dewo wasatu kalena sasa sampatti hotu ca pito bhavatu loko ca raja bhavatu dhammiko akasatha cabummatha dewa naga mahiddhika punyang tang anumoditwa cirang rakhantu sasanang akasatha cabummatha dewa naga mahiddhika punyang tang anumoditwa imang rakhantu desanang akasatha cabummatha
Dewa Naga Mahidika Punyang tang anumoditwa Imang rakantu watukang Kasatha cabumata Dewa Naga Mahidika Punyang tang anumoditwa Cirang rakantu dayake Akasatha cabumata Dewa Naga Mahidika Punyang tang anumoditwa Cirang rakantu mangpare. Semoga para dewa turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga para makhluk halus turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga semua makhluk hidup turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga memelihara ketentraman dunia. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga melindungi negeri Indonesia ini. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah kepada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga hujan turun menurut waktunya. Semoga tanaman tumbuh dengan subur. Semoga dunia menjadi makmur. Dan semoga pemerintah bertindak benar. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga selalu melindungi ajaran. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga selalu melindungi pembabaran dhamma. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga selalu melindungi semuanya. Anumodana atas dana paramita yang terkumpul minggu ini tanggal 18 September sebesar Rp1.249.000. Demikianlah rangkaian puja bakti pada hari ini. Sampai jumpa pada kegiatan puja bakti minggu depan. Ya, tadi setelah kita mendengarkan Dhamma Desana, berbuat kebajikan dan juga melimpahkan semua kebajikan yang telah kita lakukan dari pagi hingga siang hari ini, mari kita tutup rangkaian puja bakti pada hari ini dengan membacakan nama Karapata. Saya akan memimpin pembacaan nama Karapata. Silakan dibuka pada buku Parita Suci halaman 23 dan 24. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi.
Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Bagawa. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Mari kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian rangkaian puja bakti pada hari ini. Sampai jumpa pada kegiatan puja bakti minggu depan. Semoga Anda berbahagia, semoga kesejahteraan dan kesehatan selalu ada pada Anda. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat siang dan Soti Hotu. Soti Hotu.